Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Albiansyah Rosi dan pada video kali ini kita akan masuk ke mata kuliah web semantik lagi ya. Di sini kita akan lanjut untuk menyolukan yang kita bahas itu ada tiga, yaitu view computer properties, view watchers, dan view templates. Nah, di minggu kali ini atau di video kita terakhir ini, oh ya, saya lupa untuk memberitahukan kepada teman-teman. Jadi untuk video semantik kita ini merupakan video yang terakhir untuk penjelasannya. Dan sekarang kita akan masuk ke untuk tugas kita yang terakhir ini kita akan menjelaskan di bagian view why, how and setup, view first single eh, SFC file, single file komponen, patch, dan view components dan view properties atau view props. Nah, jadi di sini langsung saja kita terjemahkan. Nah, oke. Di sini view why, how and di sini tuh lebih ke penjelasan atau pembahasan mengenai eh, view ini bagaimana dan kenapa dibutuhkan dan bagaimana cara mengaturnya. Nah, jadi teman-teman sekalian untuk menggunakan file view, file.view untuk proyek view di sini kita kita itu harus menggunakan logic yang dimana logiknya itu kenapa bisa dibutuhkan karena yang pertama dia ini akan menjadi lebih mudah filenya atau websitenya akan menjadi lebih mudah untuk menangani proyek yang lebih besar dengan menggunakan template dan komponen. Lalu yang kedua kita dapat melihat dan menguji proyek kita melalui protokol HTTPS seperti pengguna atau user yang akan melihat halaman atau page. Lalu yang ketiga, page atau halamannya segera diperbarui ketika ada perubahannya disimpan, maka perubahan itu disimpan tanpa harus merefresh atau membuat ulang. Lalu yang keempat, hal tersebut merupakan bagaimana halaman atau page web asli dari view itu dibangun. Lalu yang terakhir, di sini tuh dijelaskan bagaimana developer itu bekerja. Nah, kenapa kita harus membuat file view ini? Nah, jadi seperti yang kita lihat di page sebelumnya atau halaman sebelumnya tentang template dan komponen di view, sekarang ada sebuah kebutuhan untuk cara yang berbeda untuk bekerja karena kita ingin yang pertama memiliki proyek yang lebih besar, lalu yang kedua kita harus mengumpulkan semua kode terkait view di satu tempat, lalu yang ketiga kita harus menggunakan komponen di view yang dimana kita akan segera sampai pada materi tersebut atau penjelasan tersebut. Lalu yang keempat, kita harus memiliki dukungan penyorotan atau highlights dan penyelesaian otomatis dari editor. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan pembaruan otomatis pada peramban. Nah, dan untuk memungkinkan semua ini, kita harus beralih ke file view, bukan ke file JS lagi. Nah, mengapa kita harus mengubah ke file single file components? Karena single file components ini lebih mudah untuk dikerjakan, tetapi tidak dapat dijalankan secara langsung di browser. Jadi kita perlu mengatur komputer kita untuk mengkompilasi file.view kita ke file.html dan CSS dan juga JS. Sehingga browsernya ini dapat menjalankan aplikasi view kita. Nah, untuk membangun halaman web, kita harus berdasarkan SFC, yang dimana kita harus menggunakan program bernama Fight sebagai alat pembuatan. Dan kita juga menulis kode di editor VS Code dengan ekstensi Polar untuk fitur bahasa Vue 3. Yang dimana untuk kalau misalnya teman-teman yang menggunakan misalnya VS Code, nanti coba cek di extensionnya dan lalu buka ini Polar. Nah ini bisa ada contohnya ini. Nah, di sini kita akan melakukan step-stepnya. Yang pertama, itu tiga langkah di bawah ini untuk menginstal apa yang kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi Vue single file komponen di komputer kita. Yang pertama, editor kode VS Code. Nah, di sini sudah download VS Code-nya ya. Atau mungkin kalau ada teman yang pakai anti gravity juga bisa menggunakan kalau anti gravity. Nah, di sini nah ini saya bilang extension Polar. Nah, untuk menyebarkan penyorotan dan perlengkapan otomatis dengan file.view di editor, kita harus buka kode VS Code, lalu membuka extension di sisi kirinya, lalu cari Polar dan install extension dengan download yang terbanyak dan dengan deskripsinya itu dukungan bahasa untuk Vue 3. Nah, ini bisa dilihat Polar. Nah, lalu yang ketiga kita harus mendownload juga Node.js. Nah, kita harus di sini mengunduh versi terbaru dari Node.js karena kenapa? Karena karena Node.js ini merupakan pembuatan Vue 5 yang berjalan di atas Node.js tersebut. Nah, di mana Node.js adalah lingkungan
runtime JavaScript CC server yang dimana sumbernya itu akan terbuka. Nah, ini bisa dilihat. Oke, nah setelah itu kita akan membuat contoh proyek defaultnya. Nah, kita harus mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat proyek contoh view default di dalam komputer kita. Yang pertama, kita harus membuat folder untuk di proyek view di komputer kita. Lalu yang kelima, kita di VS Code atau di tools kita atau di anti gravity, kita bisa membuka terminal dengan memilih terminal lalu membuat terminal baru di dalam menunya. Lalu yang keenam, kita menggunakan terminal untuk menavigasikan sebuah folder baru yang baru saja kita buat dengan menggunakan komen cd nama folder atau cd ls untuk Mac dan Linux dan directory untuk Windows atau dir. Nah, jikalau kita tidak familiar dengan komen di atas, di sini dari pihak Web3 School-nya itu mereka akan mengenalkan komen lain atau CLI di bagian sini. Nah, kita harus yang masuk ke tahapan 7, di mana setelah kita menavigasikan ke folder kita di dalam terminal, kita harus menulis ini, npm init view at latest, atau mendownload view yang versi terbaru. Nah, lalu yang kedelapan, setelah kita membuat proyek pertama kita harus menulis dengan proyek first SFC atau first single file components. Maka jadinya akan seperti ini. Lalu yang kesembilan, nanti ada pilihannya setelah kita enter akan muncul seperti ini. Dan pilihannya itu kita harus pilih tidak untuk semua pilihannya. Nah, setelah itu kita masuk di bagian terminal kita seperti ini. Lalu tahapan yang ke-11 kita akan menjalankan sebuah perintah atau komen seperti yang di atas. Nah, setelah itu kita harus menjalankan komen di bawah ini untuk mengubah direktori ke proyek baru kita di dalam folder first single file components. Baris ke-12, kita harus menginstal semua dependensi yang diperlukan agar proyek view-nya itu berfungsi. Seperti ini, npm install. Lalu yang ke-13, kita harus memulai server pengembangan atau developing. Di mana npm run developing. Lalu yang ke-14, Windows terminal sekarang akan terjadinya seperti ini kalau untuk Windows. Nah, setelah perempuan kita membuka contoh proyek secara otomatis, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Kalau saya berjalan di 5173, lalu kita berhasil masuk. Nah, ini bisa dilihat. Nah, jika kita tidak dapat menemukan contoh proyek di browser, maka gunakan tautan atau link dari terminal. Nah, di mana linknya itu bisa ditemukan di window terminal kita yang memungkinkan untuk memiliki alamat yang berbeda dari alamat di screenshot di atas. Sekarang contoh proyek berjalan di mesin kita dalam mode pengembangan atau developer atau developing oleh alat pembuatan file itu sendiri. Nah, lalu lanjut di sini ada berkas proyek yang dimana contoh proyek yang telah dibuat secara otomatis berisi banyak file dan kita bisa melihat sekilas beberapa di antaranya. Atau contohnya ini Node.js. Nah, buka proyek view di editor VS Code atau Anti Gravity lalu temukan file main.js. Oh, sorry, main.js harusnya tadi main.js bukan Node.js ya, teman-teman. Nah, folder src atau eh, single single file komponen. Nah, lalu Menjes di sini memberitahu kita bahwa eh, bukan caranya Fight membangun proyek view berdasarkan file app.view, di mana ini mirip dengan bagaimana kita sebelumnya memberikan link CDN dengan TypeScript untuk memberitahu browsernya cara menjalankan kode view kita dan bagaimana kita memasang instan view ke tag div ID app. Nah, di sini ada perlingannya untuk aplikasi view-nya atau view-nya. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Hmm. Nah, ini sekali lagi seperti yang saya jelaskan ya, tapi tidak apa-apa saya jelaskan ulang saya teman-teman. Jadi untuk di dalam aplikasi Vue itu untuk script ini merupakan bagian logic atau bagian cara pengerjaan cara pengerjaan di belakang layar dari eh, aplikasi atau website kita. Nah, lalu untuk template ini termasuk ke dalam eh, di posisi mana saja yang kita ingin tambahkan eh, kayak misalnya kayak logo dan gambar dan lain-lain. Nah, lalu ini di sini ada style. Nah, style ini merupakan bagian dari gaya atau desain dari website atau aplikasi yang kita buat, misalnya seperti warna, garis-garis dan lain sebagainya. Dan ya, oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan eh, view how, why, and cara pengaturannya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya.